Jadi yang pertama-tama tuh kita akan login dulu sebagai akun admin. Kita ada gunakan captcha untuk mengonfirmasi bahwa kita bukan robot. Lalu setelahnya ini adalah dashboardnya. Kita akan bisa melihat detail buku di sini dan juga buku-buku yang dipost para user. Contohnya seperti ini. Lalu ada bagian story. Di sini kita tuh bisa lihat buku apa saja yang diupload oleh usernya. Kita bisa hapus. Nah, kita juga bisa recovery datanya. Nanti data yang sudah kita recovery ini dia akan muncul pada dashboard dan juga pada menu story. Seperti ini. Lalu ini adalah profil kita. Pada menu profil ini terdapat ada foto profile, username, email address, dan juga password. Kita juga bisa mengubahnya. Kita bisa mengupload foto profil, juga username dan juga email address-nya dan password. Passwordnya ada kriteria sendiri seperti ini. Kalau dia tidak sesuai, setelah disubmit, maka tampilan akan langsung menuju pada tampilan profile. Lalu ini adalah history transaksi atau riwayat transaksi yang dilakukan oleh semua user. Dan ini adalah transaksi atau pembayaran yang dilakukan semua user. Seperti ini, karena akan disertakan oleh bukti pembayaran. Ini adalah activity-nya, jadi kita bisa lihat semua aktivitas yang dilakukan semua user. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan user untuk user biasa, jadi levelnya beda dengan admin.
Di sini adalah menu di mana kita bisa melihat buku apa saja yang kita upload. Kita juga bisa menghapus story dan juga kita bisa menambahkan story atau buku. Jika user ingin menambahkan buku, maka dia harus membuat rekening terlebih dahulu. Nanti saat dia ingin membuat rekening, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, setelahnya setelah kita menambahkan rekening, kita dapat menambahkan sebuah story ataupun buku. Saat kita menekan tombolnya, maka akan menampilkan halaman ini. Di sini kita bisa upload covernya, terus judulnya. Selain itu kita juga bisa upload berapa page-nya, bahasanya, harganya, dan juga bisa upload file bukunya. Untuk nama user atau penulis akan disesuaikan dengan nama yang ada di profile atau nama usernya. Lalu kita akan melihat dia akan muncul pada dashboard dan juga pada menu story kita. Kita juga bisa mengembalikan data-data buku yang telah kita hapus atau yang buku yang kita upload tapi kita hapus, kita bisa mengembalikannya di sini.
sama seperti penjelasan yang tadi. Ini adalah bagian profilnya. Kita dapat membuat profilnya juga. Lalu pada tabel history, di sini kita bisa melihat transaksi apa saja yang kita lakukan, khususnya untuk membeli buku. Jadi transaksi ini khusus banget untuk pembelian buku yang kita beli. Lalu untuk payment ini adalah kita tuh konfirmasi pembayaran yang user-user yang membeli buku kita. Ini adalah aktivitas yang dilakukan user dan hanya user yang bisa melihat aktivitasnya sendiri. Saya akan login sebagai user lain. Pada user ini saya akan mencoba untuk membeli sebuah buku. Saya akan mencoba untuk buy bukunya. Nah, setelah kita tekan tombol buy tadi, kita akan diarahkan pada payment, yaitu tempat kita bisa mengupload bukti pembayaran dan mengirimkan uang itu ke rekening yang telah ditampilkan. Jadi rekening itu adalah rekening para upload yang mereka upload bukunya terus kita beli, itu adalah nomor rekening mereka. Lalu di sini saya akan login sebagai yang pengupload, user yang uploadnya. Nah, di sini nanti pada paymentnya akan muncul seperti ini. Terus kita bisa mengubah situs pembayarannya
atau kita konfirmasi bahwa ini bisa hasil atau tidak, dan juga kita bisa melihat bukti pembayaran. Seperti ini. Saya akan login sebagai user yang tadi membeli. Nah, nanti ada dashboard atau buku. Kita bisa klik buku yang tadi kita beli, lalu kita bisa membacanya langsung. Jadi tombol button buy tadi langsung digantikan menjadi read. Selain itu kita juga bisa read langsung tanpa menambah halaman. Jadi kita langsung bisa baca dari webnya gitu. Seperti ini.